Pada kesempatan ini saya akan membuat praktek bimbingan optik yang berjudul sifat-sifat cahaya. Tujuan dari praktikum ini ialah yang pertama mengetahui bahwa cahaya merambat lurus, yang kedua mengetahui bahwa cahaya dapat dipantulkan, yang ketiga mengetahui bahwa cahaya dapat dibiaskan, yang keempat cahaya dapat menembus benda bening atau benda transparan. Jadi pada kesempatan ini bahan-bahan yang saya gunakan adalah yang pertama kardus yang sudah saya lubangi, yang kedua cermin, penyangga kardus, pensil, lam senter, dan gelas yang berisi air. Selanjutnya saya akan mempraktekkan mengenai cahaya merambat lurus. Baiklah, saya akan mempraktekkan mengenai cahaya merambat lurus. Di sini saya sudah menyiapkan kardus yang telah dilubangi, ada 3 senter. Saya akan menghidupkan senternya. Di sini bisa kita perhatikan bahwa setelah dihidupkan senter, cahaya merambat lurusnya dibuktikan dari arah cahaya yang tidak menyebar ke samping dan terbentuknya bayangan ketika ada penghalang, yaitu tiga kotak yang di tengahnya yang telah kita lubangi. Di sini bisa kita perhatikan bahwa setelah senter dihidupkan tidak ada pembiasan cahaya. Maka dengan demikian bisa kita simpulkan bahwa cahaya merambat lurus. Selanjutnya yang B, cahaya dapat dipantulkan. Di sini cahaya dapat dipantulkan ada terbagi menjadi 2. Yang pertama itu pemantulan secara teratur, yang kedua pemantulan tidak teratur. Baiklah, saya akan mempraktekkan mengenai pemantulan cahaya. Yang pertama adalah pemantulan cahaya yang teratur. Pemantulan cahaya yang teratur adalah cahaya yang dapat dipantulkan apabila mengenai permukaan yang halus dan rata, sehingga menghasilkan bayangan yang jelas dan teratur. Contoh pada cermin ini. Pada cermin ini adalah permukaan yang halus, sehingga cahaya yang dihasilkan bayangan yang tampak jelas dan terarah. Kita bisa perhatikan arah senter, cahaya senter, saya senter ke cermin dan dipantulkan ke dinding. Nampak jelas bahwa ini yang nampak jelas cahaya tersebut. Selanjutnya adalah pemantulan cahaya yang tidak teratur. Artinya pemantulan yang tidak teratur menyebabkan cahaya yang tersebar sehingga bayangan tidak terbentuk atau tampak kabur. Saya ambil contoh pada kardus ini. Ini adalah contoh pemantulan cahaya yang tidak teratur. Saya senter. Ini saya senter. Jadi ketika mengenai permukaan yang tidak halus seperti pada kardus ini, tidak ada bayangan yang tampak pada dinding tersebut. Jadi ada perbedaan. Yang pertama itu pemantulan teratur,
dan kedua pemantulan tidak teratur. Pemantulan teratur seperti tadi, ini ketika kaca kita beri cahaya, maka pantulan cahaya tampak jelas pada dinding. Dan ketika kita memberi pantulan pada dataran tidak teratur, maka tidak tampak cahaya pada dinding. Yang selanjutnya adalah cahaya dapat dibiaskan. Ketika sebuah pensil dimasukkan ke dalam air dengan wadah gelas, pensil akan terlihat bengkok atau patah pada bagian yang berada di dalam air. Hal ini terjadi karena cahaya mengalami pembiasan. Jadi bisa kita perhatikan bahwa terjadinya pensil pada dalam air, pada dalam gelas yang berisi air terlihat bengkok. Ini yang dinamakan bahwa pembiasan cahaya. Jadi tampak jelas sekali bahwa pensil tersebut terlihat bengkok. Yang keempat, cahaya dapat menembus benda bening, benda transparan seperti gelas yang berisi air. Sifat ini menunjukkan bahwa cahaya bisa melewati benda tertentu, terutama yang bersifat transparan seperti kaca dan air jernih. Karena itu kita dapat melihat benda ini dibalik dengan jelas. Kita bisa buktikan bahwa di sini bisa kita buktikan bahwa ketika cahaya mengenai gelas yang bening yang berisi air, cahaya tampak jelas sekali dan dapat terlihat jelas. Ini termasuk sifat cahaya yang bisa menembus benda bening atau transparan. Kesimpulan dari praktikum yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa cahaya memiliki sifat merambat lurus, cahaya dapat dipantulkan, dan cahaya dapat menembus benda bening transparan. Nah, demikianlah praktikum bimbingan optik ini. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.